Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, kita terus ada dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang terus melimpah dalam setiap kehidupan kita. Kita saat ini ada di minggu terakhir, di bulan Maret, kita mau bawa persembahan kita yaitu doa dan ucapan syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Christian. Kami persilahkan. Salam Bapak Ibu. Mari kita satukan hati. Kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan dalam ibadah kita, melawat setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh ya ralabasya karalabarabarabarabarabasykarana namaya ralabarabarabara. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaanmu Tuhan. Sepanjang waktu hidup kami Tuhan, Kau selalu berikan yang terbaik Tuhan. Kalau hingga saat ini kami masih boleh berkumpul Tuhan untuk terus memuji dan membesarkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kasih-Mu Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk ibadah kami yang akan berlangsung dari acara awal, pertengahan, sehingga akhir. Dan setiap kami yang terlibat Tuhan di dalam melayani Engkau, kiranya Tuhan Engkau lawat setiap kami Tuhan. Penuhi kami dengan segala hikmat-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, untuk hari ini yang ambil bagian dalam pelayanan-Mu Tuhan, untuk WL, untuk pemain musik, untuk multimedia Tuhan, untuk pembaca pengumuman, untuk pembaca Pentakosta ketiga, Mazmur 91, dan juga para hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan, terkhusus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, tutup bungkus dengan penyertaan-Mu, sehingga apa yang setiap disampaikan boleh ditanam di dalam loh hati kami Tuhan, boleh bertumbuh, berbuah, dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, berkati juga para guru-guru sekolah minggu Tuhan yang pagi tadi sudah mengajar Tuhan, untuk Kak Jun, Kak Wilma, Yemima, untuk Maher Tuhan, untuk setiap yang ambil bagian Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa pagi ini untuk setiap gereja-Mu Tuhan, yang melayani Engkau, yang mengadakan ibadah pagi, ibadah siang, ibadah malam Tuhan. Kirim kegerakan-Mu Tuhan, kirim lawatan-Mu Tuhan. Mujizat-Mu terjadi, yang sakit boleh disembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, yang mengalami Tuhan segala pencobaan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, lawatan-Mu terjadi atas gereja-gereja-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati setiap kami yang beribadah Tuhan, untuk jemaat GBI Mampang, biarlah kami Tuhan terus bersatu hati Tuhan, punya hati yang memuji akan Engkau Tuhan, punya hati yang dengar-dengaran Tuhan, terus melakukan firman-Mu Bapa. Di dalam Pentakosta ketiga ini biarlah Engkau pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami pagi ini Tuhan, untuk Bapak Gembala kami, Tuhan, kami berdoa untuk Pak Niko dan Ibu Hermin, Tuhan. Terus Kau pakai, Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini boleh berada, Tuhan. Mujizat kesembuhan, Tuhan. Lawatan-Mu terjadi dimanapun beliau boleh berada, Tuhan. Menjadi pewarta kebenaran kerajaan-Mu, Tuhan. Terus Kau pakai, Tuhan, untuk bangsa-bangsa. Kau pakai, Tuhan, untuk Indonesia. Biarlah Kau lawat terus Indonesia melalui hamba-Mu ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati setiap orang yang bertalian darah dengan mereka, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk keempat wakil gembala kami Tuhan. Untuk Bapak Johan Handoyo beserta dengan Ibu, untuk Bapak Arwianto Cokro beserta dengan Ibu, untuk Bapak Dani Tumiwa beserta dengan Ibu. Juga
untuk Bapak Paul Wijaya beserta dengan Ibu dan keluarga besar mereka Tuhan, setiap mereka Tuhan Kau pakai luar biasa Tuhan untuk mendampingi gembala kami Tuhan. Biarlah Tuhan kesatuan hati ada atas wakil-wakil gembala kami Tuhan. Biarlah terus membawa kami Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terus Kau pakai juga Tuhan untuk CK4 Tuhan, untuk Bapak Gembala yang kami kasih, untuk Bapak Wiliar Kauntu beserta dengan Ibu Maulin Tuhan. Berkati Tuhan, terus pakai Tuhan dimanapun hamba-Mu ini Kau taruh, Kau utus ke bangsa-bangsa, ke pulau-pulau, ke Indonesia Tuhan. Biar kidung puji-pujian Tuhan boleh didengarkan. Biarlah nama-Mu boleh dimasyurkan Tuhan. Biar nama-Mu boleh dipermuliakan Tuhan dalam kehidupan beliau Tuhan. Berkati juga CK4 Tuhan. Berkati cabang-cabang yang ada Tuhan. Berkati setiap cabang, biarlah ada punya kesatuan hati, punya unity Tuhan, untuk terus membawa Tuhan setiap jemaat-Mu ke dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami di Mampang Perapatan, gembala yang kami kasih Tuhan, untuk Pak Agung Bimbi. Mari arahkan tangan saudara ke gembala kita yang terkasih, untuk Pak Agung Bimbi beserta dengan Ibu Gemrina Tuhan. Berkati juga putrinya Nat Tuhan, berkati dalam setiap pekerjaannya, apa yang dilakukan tangannya, apa yang diperbuat tangannya, Kau buat semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati dengan segala marifat, oh Tuhan. Berkati Tuhan, hamba menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Apapun yang dikerjakan boleh berhasil. Kesehatan terus Tuhan Kau berkati. Kesehatan selalu Kau limpahkan Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat keuangan, Kau tambah-tambahkan, Kau limpah-limpahkan untuk Bapak Gembala kami beserta dengan keluarga, juga beserta dengan anaknya Nat Tuhan. Berkati Tuhan di dalam studinya Tuhan, menjadi anak yang pintar, anak yang berprestasi, anak yang membanggakan kedua orang tuanya Tuhan, anak yang bisa menjadi pahlawan bagi keluarganya, bagi bangsa dan negaranya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah terus memuji, membesarkan nama-Mu, menjadi pewarta-Mu Tuhan di antara teman-temannya. Pakai generasinya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rebut generasinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lawat generasi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan pagi ini untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia, bangsa yang kami kasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, sehingga segala penyakit boleh dilalukan Tuhan. Segala wabah boleh dilalukan Tuhan dari bangsa ini Tuhan, dari negeri ini Tuhan. Kemenangan demi kemenangan akan ada untuk Indonesia Tuhan. Lawatan Tuhan akan ada untuk Indonesia. Kami percaya Tuhan memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari ujung barat sampai ujung timur, dari pantai selatan bahkan sampai ke pantai utara terujung Tuhan. Engkau lawat Indonesia Tuhan. Tanah-tanahnya Kau berkati Tuhan, airnya Kau berkati Tuhan, berkati penduduknya Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu untuk Indonesia terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati bangsa-bangsa kami Tuhan, berkati kepulauan-kepulauan kami Tuhan. Tanahnya boleh subur, tanahnya boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan, memberkati pulau-pulau terbesar, pulau-pulau terpencil. Tuhan lawat Tuhan, biarlah kegerakan-Mu terjadi, Indonesia boleh memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat para pemimpin bangsa kami, para pemimpin Indonesia Tuhan, dari Bapak Presiden Jokowi beserta dengan Ibu, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta dengan Ibu, setiap jajaran Menteri Kabinet Tuhan, setiap TNI, setiap Polri yang menjaga keamanan bangsa ini Tuhan, memberkati juga dari para menteri Tuhan, memberkati para DPR, MPR Tuhan, biarlah Tuhan dari jajaran teratas hingga terbawah Tuhan lawat Tuhan, berkati juga Tuhan para pemimpin-pemimpin daerah, dari bupati, camat, lurah, bahkan ke tingkat RT RW Tuhan, biarlah Tuhan semua bangsa ini boleh memuji, membesarkan nama-Mu, punya roh yang takut akan Engkau Tuhan, mengemban setiap amanah yang diberikan dengan benar Tuhan, punya kepemimpinan yang daripada-Mu Tuhan, punya roh yang takut akan Engkau. Kami patahkan setiap roh kolusi, nepotisme, korupsi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia boleh menyusul bangsa-bangsa lain Tuhan, untuk menjadi bangsa yang punya martabat dan kepribadian Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berkati juga Tuhan setiap kami Tuhan, untuk selalu ingat Tuhan dan mendoakan setiap para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa untuk
kota kami yang kami kasihi, kota Jakarta Tuhan. Berkati Jakarta Tuhan, terus pakai Jakarta Tuhan untuk menjadi tolok ukur Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu Bapa. Berkati Jakarta Tuhan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, semuanya Tuhan pakai, Tuhan berkati Tuhan. Dari tanah-tanah Jakarta ini Tuhan muncul puji-pujian Tuhan untuk mengangkat Engkau Tuhan, untuk memuliakan tahta-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, keamanan perlindungan Tuhan ada atas Jakarta. Kami patahkan roh kuasa LGBT, roh kuasa terorisme, roh kuasa mara bahaya, roh bencana kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak menyentuh atas kota kami Tuhan, karena perlindungan-Mu menyertai kota kami Tuhan. Benteng-benteng-Mu Tuhan Kau taruh atas Jakarta Tuhan, terutama untuk Jakarta Selatan Tuhan, untuk Mampang, Perapatan dan sekitarnya, Tegal Parang, untuk Kuningan Barat, Kuningan Timur, Bangka Tuhan, untuk Kemang Tuhan, untuk Blok S semuanya Tuhan, Kau pakai Tuhan, sekitar wilayah kami Tuhan, Kau lawat Tuhan, Kau lindungi, Engkau memberkati Tuhan kota-kota kami, karena kami tahu Tuhan sesuai dengan firman-Mu, ketika kami mendoakan kota-kota kami mengusahakan kota kami, berkat-Mu turun berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gubernur kami Tuhan, yang memimpin Jakarta, untuk Bapak Anies Baswedan, beserta dengan Ibu, beserta dengan wakilnya Tuhan, untuk Bapak Reza Patria beserta dengan Ibu dan keluarganya Tuhan. Kau pakai beliau-beliau ini Tuhan, punya roh yang takut akan Kau, memimpin Jakarta dengan benar Tuhan, dengan rasa yang penuh roh takut akan Engkau Tuhan. Berkati terus Tuhan mereka Tuhan, untuk membawa Jakarta ke kota yang lebih smart, ke kota yang lebih peduli, ke kota yang lebih maju lagi Tuhan, ke kota yang lebih ramah lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas segala anugerah-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk generasi ini Tuhan, generasi Yeremia Tuhan, generasi yang Kau pilih, generasi yang Kau pakai. Terus pakai Tuhan, generasi ini punya roh yang takut akan Engkau. Biarlah mereka dilengkapi dengan segala attitude Tuhan, di mana kami lihat banyak attitude yang hilang selama ini Tuhan. Roh kesopan santunan sudah tidak ada atas mereka. Kami perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka akan dipulihkan, mereka akan dilawat, mereka akan dipakai secara luar biasa. Segala roh kuasa free sex, nepotisme, segala pembelajaran yang buruk, pergaulan yang buruk, roh narkoba, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka punya roh yang tunduk, jiwa yang tunduk akan Engkau Tuhan. Terus pakai mereka Tuhan, pakai. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu atas generasi Yeremia terjadi dahsyat dan luar biasa di dalam negeri kami. Dalam nama Yesus Kristus, mereka yang akan Kau utus ke bangsa-bangsa, Kau utus kepada kami semua Tuhan, untuk melayani-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk generasi yang luar biasa ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bapak-bapak diaken kami Tuhan, untuk Pak Daru, untuk Pak Sujadi, untuk Pak Tommy, Pak Dian, beserta dengan keluarga besar mereka Bapak. Terus Kau pakai Tuhan, lawat Tuhan mereka Tuhan, penuhi dengan segala berkat-Mu yang berlimpah, untuk menjadi suri teladan atas kehidupan kami Tuhan. Kami juga memberkati para Gembala kul Tuhan, berkati Tuhan, supaya mereka terus boleh mendengungkan, boleh membuat kul-kul baru, kelompok-kelompok baru Tuhan, untuk bisa lebih lagi memuliakan Engkau Tuhan, di kelompok-kelompoknya Tuhan, di lingkungannya Bapak, Engkau pakai Tuhan. Kami tahu Tuhan saat ini memang susah untuk melakukan itu, tapi kami tahu Tuhan tetap banyak Tuhan, komsel-komsel kecil yang terjadi, bahkan untuk menuai jiwa-jiwa baru Tuhan. Berkati mereka Tuhan, lengkapi mereka Tuhan. Bahkan dari yang kota, bahkan sampai yang melayani Engkau di pelosok-pelosok Tuhan. Terima kasih Tuhan, perbekali mereka, hikmat mereka Tuhan. Berkati dengan segala berkat yang berlimpah-limpah. Juga kami berkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang ikut ambil bagian hari-hari ini. Mereka boleh memberanikan diri datang ke pelosok-pelosok Tuhan. Lawatan-Mu terjadi untuk pelosok Indonesia Tuhan. Terus Tuhan pakai Indonesia Tuhan untuk memuji besarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat berkelimpahan, pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan terjadi untuk Indonesia dalam nama Yesus Kristus, Allah Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Israel Tuhan. Bangsa pilihan-Mu Tuhan. Bangsa di mana kami mendapatkan berkat-berkat
dari Bapak Abraham, berkat yang berlimpah-limpah Tuhan. Berkati setiap tembok-tembok Israel Tuhan. Kota ini Tuhan, Kau berkati Tuhan. Yerusalem Tuhan, Bethlehem Tuhan, bahkan sampai ke pelosok-pelosok Israel Tuhan. Berkat-Mu tercurah, berkat-Mu terlimpah Tuhan atas Israel Tuhan, setiap penduduknya Tuhan. Biarlah Tuhan lawatan-Mu atas Israel terjadi Tuhan. Mereka yang berkeras hati boleh kembali kepadamu Tuhan. Untuk kembali Tuhan kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus Tuhan pakai Israel. Kami percaya Tuhan, suatu saat nanti Tuhan Israel akan ada kerjasama dengan Indonesia. Dalam nama Yesus Kristus kami menangkan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua akan terjadi. Semuanya akan Kau genapi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas segala kasih-Mu. Tuhan, kami siap beribadah pagi ini Tuhan. Biarlah Kau lawat kami senantiasa. Kau berkati kami senantiasa. Kau pulihkan setiap kami yang terluka. Kau pulihkan setiap kami yang mengalami kesulitan Tuhan. Mengalami beban berat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Kau lawat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selesai ibadah ini kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan setiap doa permohonan kami ini hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami ucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Baik, puji Tuhan. Kita ada dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bawa korban ucapan syukur kita, bawa kehidupan kita kepada Tuhan, bawa masalah kita taruh di atas altarnya, dan biar Tuhan pada saat kita angkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan dalam setiap kehidupan kita. Biar kita boleh Tuhan hari-hari ini terus naik ke atas gunung kudusnya, sebagai gunung kudusnya ada kekuatan, ada penghiburan, ada kasih Tuhan, ada hadirat Tuhan yang akan terus memampukan kita hari-hari ini untuk melewati hari-hari yang menurut mata jasmani kita sulit, tapi bersama Tuhan tidak ada yang terlalu sukar untuk Tuhan dapat lakukan. Kita arahkan hati kita fokus kepada Tuhan pada pagi hari ini. Naikkan doa, naikkan syukur pada Tuhan. Buka mulutmu. Pandang Tuhan pada pagi hari ini di dalam tempat ini, di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kau jamaah yang sakit Tuhan, Kau berikan kekuatan dan penghiburan untuk mereka yang membutuhkan pada hari-hari ini ya Allah. Sikapkan mata rohani kami Tuhan, celikan telinga kami Tuhan, untuk kami boleh melihat kasih-Mu, untuk kami boleh melihat kebaikan-Mu, untuk kami boleh melihat mujizat-Mu yang sedang Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Kami mau bersyukur, kami mau bawa korban ucapan syukur kami pada pagi hari ini. Kau hadir Tuhan, Kau hadir di rumah pada pagi hari ini ya Bapa. Siap jemaat IGB Mampang Perapatan Tuhan, Kau lawat pada pagi hari ini ya Bapa. Kekuatan, penghiburan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu ya Allah Kau curahkan, Kau limpahkan Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Gak ada yang mustahil, gak ada terlalu suka Kau dapat lakukan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Aku biar kemuliaan melingkupi hidupku, jiwaku kan
Engkau saja ya. Itu yang kami perlukan hari-hari ini ya Bapa. Engkau adalah Allah sumber penghiburan kami. Yes Lord. Kau yang membakar air mataku. Air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu Tuhan mujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagiku. Kita mau dengar pujian dari awal, nyanyikan sebagai doa kita pada pagi hari ini. Bawaku ke gunung kudusmu, bawaku kudusmu, di tempat kediaman. Biar kemuliaan-Mu Tuhan, biar kemuliaan melingkupi hidupku. Amin. Jiwaku kan dipuaskan hanya dekatmu, hanya dekatmu. Kau sumber Engkau yang membakar air mataku, jadi lembah yang bermata air. Amin. Sebab itu Tuhan mujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Sebab itu kami memujimu, Tuhan. Kami mau memujimu ya, kami mau menyembahmu ya Bapa. Engkau Allah hidup, Allah kekuatan kami, Allah pengharapan kami. Yes Lord, kami mau angkat tangan kami ya Bapa. Kami mau menyembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagi. Sekali lagi, sebab itu kami memujimu Tuhan. Yes Lord, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan. Sekali lagi, dengan sungguh-sungguh. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan
Bapa, terima kasih Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan kami terus naik ke Gunung Kudus-Mu ya Allah. Sebab di atas Gunung Kudus-Mu Tuhan ada kekuatan, ada pengharapan yang baru Tuhan. Ada kediaman-Mu, tempat hadir-Mu ya Bapa. Di mana Bapa, Engkau adalah sumber kekuatan kami, Engkau adalah sumber pengharapan kami ya Bapa. Engkau adalah segala-galanya buat kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk kami boleh naikkan pujian, naikkan syukur kami lebih lagi Tuhan. Biar Engkau Tuhan Yesus bertata dan pujian setiap kami umat-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Kita semua yang ingin merindu, memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan, Engkau adalah Yesus, Tuhan adalah kekuatan kita. Yesus adalah Tuhan kita. Yesus adalah segala-galanya buat setiap kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian ini. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Layak dipuji, disembah, di bumi, di surga. Engkaulah bangsa kan memuji, Yesuslah namanya yang kekal dan mulia. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Layak dipuji, disembah, di bumi, di surga. Engkaulah Yesuslah namanya yang kekal dan mulia. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalala, shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Amin. Amin. Aku cinta Engkau Tuhan Yesus. Jadi hari-hari ini kita terus jalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau terbang bersama dengan Tuhan di atas kepak sayapnya. Kita boleh masuk ke dalam badai, menghadapi setiap badai masalah. Dan kita boleh menjadi umat pemenang hari-hari ini. Boleh dibantu, David? Ya. Sorry. Firman-Mu Tuhan kita bagi kami. Janji-Mu terang bagi jalan-jalan kami. Firman-Mu Tuhan kita bagi itu.
firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Janji-Mu terang bagi jalan-jalan kami. Janji-Mu terang bagi jalan-jalan kami. Kebenaran-Mu setiap hari. Menantikan beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan sebab firman-Mu. Bagi menopang bukan aman dalam Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan sebab firman-Mu. Bagi menopang bukan aman dalam Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan sebab firman-Mu. Tapi menopang bukan aman dalam Tuhan. Bukan aman dalam Tuhan. Bukan aman dalam Tuhan. Amin, amin, amin. Bapak dan Ibu siap kasih Tuhan, kami akan aman di dalam kasih-Mu, kami akan aman dalam pelukan-Mu Bapa. Bersama-Mu kami akan menjadi umat-umat pemenang. Haleluya. Kami akan persilakan untuk Ibu Tasya boleh membacakan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus dan cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Baik, kita siapkan hati kita untuk kita akan menyaksikan Voice of Pentecost dan share firman Tuhan dari hambanya Bapak Charles Siburian. Satu hal yang kami rindu, kami boleh berdiam dalam rumah, kami boleh dalam hadirat-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, kami boleh berdiam dalam rumah-Mu ya Allah, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati kemurahan-Mu. Biar hari-hari ini kita boleh terus naik ke gunungnya Tuhan. Kita boleh terus ada dalam hadirat-Nya. Bapaknya di dalam Tuhan ada kekuatan. Dalam Tuhan kita akan dimampukan, boleh melewati setiap badai, boleh melewati setiap permasalahan, boleh berjalan dalam kemenangan lepas kemenangan. Hanya di dalam Tuhanlah ada penghiburan, hanya dalam Tuhanlah ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan kita hari-hari ini boleh seperti Daud, memiliki hati yang rindu akan Tuhan, memiliki hati yang ingin selalu ada dalam hadirat-Nya Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi dari awal, sama-sama katakan satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Ini kerinduan
satu hari lebih baik. Satu hari ini kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh terus ada dalam hadirat-Mu ya Allah. Hampiri Engkau Tuhan, sebab dalam-Mu ada kekuatan, ada sukacita Tuhan. Yes Lord. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah Tuhan. Pujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami boleh menikmati semua kemurahan yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau yang membuat hati kami Tuhan boleh menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang gembur. Kami boleh setiap firman yang kami dengar itu boleh Bapa berakar, bertumbuh, berbuat dalam setiap kehidupan kami 30, 60 bahkan 100 kali lipat ya Allah. Ini setiap kami Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan, cara siburian Tuhan Yesus, biar Kau taruh firman-Mu di dalam lidah bibir mulutnya Tuhan Yesus. Setiap firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, haleluya. Amin. Silakan David. Shalom saudara, di tahun paradigma baru ini kita percaya bahwa Tuhan akan banyak membukakan paradigma baru bagi setiap kita di dalam segala aspek kehidupan. Dalam VOP kali ini, kita akan membahas paradigma baru di dunia marketplace. Mungkin kita pernah mendengar satu statement, Senin sampai Jumat waktunya untuk bekerja, berbisnis, dan mencari uang. Sedangkan hari Minggu waktunya untuk melakukan hal-hal rohani, seperti beribadah dan pelayanan. Nah, ini adalah prinsip dikotomi, yaitu membedakan antara pelayanan di gereja dan pekerjaan di marketplace. Seakan-akan hal rohani itu lebih superior dan tidak bisa dicampur dengan kegiatan dalam dunia usaha. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dikotomi dapat menimbulkan pemahaman bahwa orang yang bekerja di marketplace tidak bisa mengambil bagian dalam amanat agung Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan ada 40 mujizat sebagai pernyataan kuasa Roh Kudus melalui para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Yang menarik, ternyata dari 40 peristiwa itu hanya satu peristiwa yang terjadi di tempat yang rohani, yaitu di gerbang indah di Bait Allah. Sisanya terjadi di tempat-tempat publik dan melibatkan murid-murid yang bekerja juga di marketplace. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan kehadirannya di dunia marketplace, di antara para pelaku bisnis, para karyawan, para pedagang, juga di antara profesi-profesi lainnya. Sejak awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai bumi, sambil menikmati hubungan yang intim dengannya. Karena itu seharusnya pekerjaan, bisnis, dan profesi yang kita geluti di marketplace dijalani dengan sukacita, sambil terus menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi, pekerjaan bukanlah sesuatu hal yang terpaksa harus kita lakukan supaya kita hidup. Sebaliknya, pekerjaan itu adalah ladang pelayanan untuk setiap kita melipat gandakan talenta yang kita miliki. Biasanya,
Setiap kita melakukan pekerjaan atau berbisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, oleh karena kehadiran kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dunia usaha seperti kantor-kantor, pabrik-pabrik, pasar, dan tempat terjadinya transaksi pun dapat dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Selain itu, orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menghasilkan karya-karya yang hebat di marketplace untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kehadiran Tuhan membawa berbagai berkat dan kemuliaannya di gereja, hadiratnya di dunia bisnis pun dapat membawa nilai-nilai kerajaan Allah, kuasa mujizatnya, dan bahkan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Sebagai contoh, mari kita bahas bagaimana penerapan paradigma yang baru dalam dunia bisnis. Poin pertama, kita perlu mengundang hadirat Tuhan di tempat pekerjaan kita, dengan kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jika dimungkinkan, bersama-sama dengan sesama anak-anak Tuhan di tempat pekerjaan kita. Poin kedua, dengan menerapkan paradigma Allah di dalam dunia bisnis. Mari kita lihat beberapa contoh paradigma Allah dibandingkan dengan paradigma dunia dalam memandang beberapa aspek bisnis berikut ini. Yang pertama, tujuan bisnis. Paradigma dunia menekankan bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya untuk para pemiliknya dengan cara menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindakan yang tidak etis. Hal ini berbeda dengan paradigma Allah mengenai perolehan laba sebagai hasil dari efisiensi penggunaan sumber daya. Perusahaan memberikan produk atau jasa yang berkualitas sebagai pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan kualitas yang tidak etis demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tidaklah dapat ditolerir. Yang kedua, karyawan. Dunia menganggap karyawan sebagai modal manusia yang tidak berbeda dengan mesin atau modal yang dipaksa untuk memberikan hasil secara konsisten untuk investasi yang sudah ditanamkan. Dalam paradigma Allah, karyawan dianggap sebagai partner bisnis yang dapat diberikan kesempatan untuk memiliki sebagian bisnis. Misalnya, melalui program kepemilikan saham untuk karyawan. Yang ketiga, pajak. Dunia tidak asing dengan cara-cara penghematan pajak, sekalipun melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada, atau menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Dalam paradigma Allah, penghematan pajak tidaklah salah selama memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, seringkali pertanyaannya yang muncul setelah mengetahui paradigma Allah dalam berbisnis adalah, bagaimana mungkin saya mendapatkan untung jika melakukan hal-hal seperti itu? Dalam buku Business Ethics in Biblical Perspective, karangan Michael E. Kaverke, ditunjukkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 207 perusahaan selama 11 tahun. Hasilnya, 20 perusahaan yang menduduki ranking teratas adalah perusahaan-perusahaan yang menekankan pentingnya nilai integritas. Sebagai kesimpulan, di era Pentakosta ketiga ini, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, maka setiap kita yang berusaha dan bekerja di marketplace perlu meminta pengurapan Roh Kudus dalam pekerjaan kita dan menerapkan paradigma Allah. Pengurapan ini menjadikan kita excellent dan unggul dalam bidang usaha dan pekerjaan yang kita geluti, sehingga kita dapat menjadi saksi di marketplace dan ikut ambil bagian dalam amanat agung. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat saat siang hari ini. Terima kasih buat lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami lawati bersama dengan Tuhan. Segala mujizat yang kau lakukan yang besar dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa, kami kembali merenungkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ya Tuhan menjadi kekuatan landasan dalam kehidupan kami. Setiap kami mengambil keputusan, kami mengambilnya bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang telah menentukan itu semua dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, berfirmanlah Tuhan. Kiranya Engkau rapi kami semua, roh, jiwa, kami, pikiran kami, percaya Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya yakin kita semua kabarnya baik-baik. Amin. Meskipun banyak hal yang terjadi di tengah dunia ini, tapi puji nama Tuhan, Tuhan tetap pelihara kita. Di atas semuanya itu, satu hal yang Tuhan minta dalam kehidupan kita, Tuhan sedang menguji, mengasah iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang pernah saya sampaikan, di mana khotbah Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 24 dikatakan di saat kedatangannya yang kedua kali, dia akan mencari adakah iman kutemui di bumi. Karena apa? Karena akhir-akhir ini iman itu sedang diuji siapapun kita. Baik orang benar maupun orang tidak benar, baik orang berdosa maupun orang tidak berdosa, orang kudus ataupun tidak orang kudus, semuanya diuji. Ya, sebagaimana Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, ya, engkau seperti gandum yang ditampi. Semua manusia di bawah kolong langit ini, karena di hari Pentakosta ketiga ini semuanya akan diuji. Manakah yang tahan uji? Manakah yang dari emas, manakah yang dari perak, manakah yang dari kayu, manakah yang dari sekam, semuanya akan diuji. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini, akhir-akhir ini, mari kita semakin giat kepada Tuhan. Semakin teguh iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan pada saat ini, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-3, Lukas pasal yang ke-8, Lukas pasal yang ke-8. Mungkin firman Tuhan ini sudah sering kita dengar bagaimana Tuhan Yesus meredakan badai di saat mereka menyeberangi Danau Galilea. Tapi ada dua hal yang akan saya sampaikan daripada perenungan kita pada saat ini, yaitu di dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolak mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin, air, dan mereka taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dari renungan firman Tuhan ini, saya akan ada dua hal yang akan saya bagikan buat kita semua. Yesus berkata di sini ada kata ajakan. Ya kan? Yesus sudah mengajak mereka, ya, memerintahkan mereka untuk menyeberang bersama-sama. Padahal sebelum penyeberangan itu mereka lakukan, murid-muridnya sudah melihat segala macam mujizat. Ya kan? Murid-muridnya sudah melihat segala macam yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, dari ayat 22 di sini katakan bagian terakhir, marilah kita bertolak ke seberang. Berarti ada di situ kata mari. Mari itu berarti adalah suatu ajakan. Yesus berkata, marilah kepadaku. Iya kan? Yesus sudah ngajak loh. Contoh, apabila kita diajak seseorang, nah,
Ini masalah makan lagi. Udah lama kita nggak makan nih bareng-bareng ya. Biasanya Pak Gem nih, yuk makan yuk. Berarti biasanya ngajak yang jamin. Nah, meskipun nanti entah itu patungan atau tidak, yang penting ada satu penjamin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Jadi dia katakan, mari, yuk kita jalan. Yesus sudah mengajak murid-muridnya. Bahkan segala kuasa yang Yesus lakukan sudah mereka lihat. Ya kan? Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih? Mereka tidak percaya. Mereka masih bimbang. Makanya di dalam bahasa Inggris dikatakan, where's your faith? Di mana imanmu? Ya, di sini bahasa Indonesia kan di mana kepercayaanmu? Engkau berkata, engkau percaya kepadaku, Yesus berkata. Tapi Yesus berkata, mari. Yesus ngajak kita loh. Mari, mari. Berarti ada kata ajakan. Ya kan? Jadi semua kita saat ini dipanggil oleh Yesus. Dia berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ya kan? Marilah kepadaku, mari, yuk datang. Ini loh, aku yang menjamin. Ya kan? Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ajakan Yesus ini betul-betul kita pegang dengan iman yang teguh dan kuat. Ya, kalau kita lihat, ya kan, di dalam ayat seterusnya, apa yang terjadi? Terjadilah topan, terjadilah angin badai sehingga hampir-hampir tenggelam perahu itu, sehingga mereka membangunkan Yesus. Ya kan? Setelah dia terbangun dan berkata di sini, lalu katanya kepada mereka, Yesus berkata, diam dan tenanglah. Sehingga badai itu terdiam. Sehingga ada perkataan Tuhan Yesus, di manakah kepercayaanmu? Jadi yang kedua, yaitu kata iman. Yang pertama, Yesus ngajak kita. Yang kedua, Yesus menuntut kepada kita iman. Amin. Yesus kan berkata, marilah kepadaku. Kita punya iman nggak percaya pada Yesus? Itu menjadi permasalahannya. Jadi, yang pertama tadi Yesus mengajak kita, memanggil kita. Yang kedua, adakah kita punya iman? Makanya di saat angin itu, badai itu redup, tenang, sehingga Yesus berkata, di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu? Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan mengenai masalah kepercayaan dan iman ini, kita ambil satu contoh di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Daniel pasal 3. Ada 3 orang pemuda, ada 3 orang Israel, orang Yahudi, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego akan diperhadapkan ke suatu hukuman ketetapan pemerintahan Nebukadnezar, di mana mereka melanggar peraturan yang telah dibuat oleh Raja Nebukadnezar, yaitu untuk menyembah patung emas yang telah dibikin. Maka setiap orang yang akan mendengar puji-pujian, baik itu seruling, gambus, kecapi, apapun yang telah dibunyikan, maka harus sujud menyembah patung itu. Tetapi apabila mereka tidak sujud menyembah patung itu, maka hukumannya akan dicampakkan ke dalam nyala api yang menyala-nyala. Tetapi terlihatlah, ketahuan bahwa 3 orang Yahudi ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak sujud menyembah. Dari kisah ini dikatakan bahwa di saat mereka dihadapkan kepada Raja Nebukadnezar, kenapakah engkau tidak menyembah patung yang telah aku buat itu? Tetapi mereka berkata, apa yang terjadi? Kami tidak akan menyembah dewa-dewa yang lain selain Allah kami, selain Yahweh kami, selain Elohim kami. Kenapa? Karena dialah yang telah menyelamatkan kami. Sehingga apa? Marah Raja Nebukadnezar, dibuat 2 kali lipat nyala api itu.
Lebih panas lagi, untuk masa penghukuman itu, dia beraja Nebukadnezar berkata, apakah kamu tidak akan sujud menyembah patung yang kubuat? Dia katakan, walaupun Tuhan tidak akan menyelamatkan kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan kubuat. Karena apa? Karena ada satu hal yang perkataan Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu di dalam Daniel pasal 3. Di situ dikatakan bahwa ayat 17, karena kami telah melihat perbuatan Allah kami terhadap kami. Jadi ketika orang ini mempunyai iman yang teguh, sebagaimana mereka telah melihat perbuatan Tuhan yang besar terhadap satu bangsa ini, sehingga itu yang mereka pegang, apapun yang diperhadapkan kepada mereka akan tetap tidak akan goyah kepada imannya. Apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu Saudara yang kekasih baca dalam Daniel pasal 3 sampai ayat terakhir, di situ katakan apa yang terjadi. Mujizat Tuhan terjadi. Amin. Mereka dicampakkan ke api tidak terbakar. Kita kena senggol api dapur aja sedikit, wow, sengkluing. Ya kan? Kayak apa itu sakitnya? Ini 2 kali lipat. Kalau ibaratnya kalau kompor ya, mungkin orang yang pernah lihat ngaben ya, saya pernah saya lihat ngaben itu bagaimana kompornya ya, itu begitu menyala. Nah, mungkin 2 kali itu kali. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih? Ya. Orang yang melempar saja terbakar, tapi yang 3 orang ini tidak terbakar. Karena iman mereka teguh, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Amin. Karena iman yang teguh kepada Yesus, apa yang terjadi? Mujizat yang terjadi. Ingat seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Di tengah perjalanan Yesus yang akan menyembuhkan seorang anak, ya kan? Seorang perwira. Di tengah perjalanan ada seorang perempuan yang begitu dia sudah 12 tahun pendarahan. Dia bersusah payah untuk menggapai Yesus. Saya bisa membayangkan, renungkan betapa dia seperti apa sudah. Iya kan? Tapi dia berusaha untuk menjamah Yesus di tengah kerumunan itu. Dia berjuang dengan sekuat tenaganya. Karena pada satu tekad. Kenapa? Dia sudah mendengar akan perkataan-perkataan mungkin dari sekelilingnya yang berkata Yesus bisa menyembuhkan orang buta. Orang buta melihat orang bangkit, orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, mungkin itu dia sudah dengar sehingga dia punya iman. Padahal dia tidak tahu siapa itu Yesus. Tapi karena dia mempunyai iman yang kuat dan ingin ketemu itu Yesus, asal ku jamah saja jubahnya. Dia enggak berkata asal ku jumpai saja, dia enggak. Asal ku baju doang. Ya kan? Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara kekasih? Bersusah payah di tengah kerumunan itu. Akhirnya dia bisa gapai ujung jumbai Yesus. Apa yang terjadi? Terjadi kesembuhan. Di saat kesembuhan itu terjadi, Yesus berkata, siapakah dia yang menjamah? Sehingga kuasa yang daripadaku keluar. Dengan takut dia berkata, Tuhan, akulah. Tapi Yesus berkata apa? Hai anakku, imanmulah yang telah menyembuhkan. Imanmulah yang telah menyelamatkan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dari yang 2 hal ini yang saya sampaikan ini, yang kita akan renungkan bersama-sama. Yang pertama tadi, mari Yesus mengajak kita untuk tetap berpegang teguh pada iman yang kuat dan kokoh. Apapun yang terjadi di tengah dunia ini. Karena apa? Karena itu yang akan menjadi penentu dalam kehidupan kekal kita. Karena di saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia tidak akan mencari siapapun, dia hanya melihat masih ada enggak
orang punya iman? Masih ada nggak orang punya percaya kepada? Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya kan, di saat Yosua akan menyeberang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, jangan goyah. Ya kan, percayalah kepada Tuhan. Ya kan, Yesus berkata, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepadaku. Ya kan? Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ajakan yang Tuhan Yesus yang Dia panggil kita setiap waktu, mari. Apabila seseorang mengajak kita berarti ada satu jaminan. Ya kan? Yesus sudah menjamin kehidupan kita. Dia berkata, mari. Mari. Kita terus mendengar ajakan itu. Ya kan? Supaya apa? Supaya kita kuat melewati hari-hari. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Karena perlawanan kita bukan perlawanan darah dan daging. Tetapi perlawanan kita adalah perlawanan roh-roh yang jahat. Untuk itu kita dibutuhkan satu kekuatan iman yang kokoh. Mari kita responi firman ini bersama-sama. Mari kita renungkan firman ini bersama-sama. Sebagaimana Yesus berkata, mari. Yesus mengajak kita saat ini. Supaya kita tetap berpegang teguh pada firman. Sehingga di saat Pentakosta ketiga yang akan dicurahkan yang dahsyat itu, kita masuk dalam kegerakannya yang besar. Kita masuk dalam tuaian yang besar. Untuk itu dibutuhkan kekuatan iman yang kokoh, yang kuat. Ya, mari kita lakukan firman ini dalam kehidupan kita. Dan biarlah kiranya firman ini menjadi berkat kekuatan buat kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang akan kita kerjakan, Yesus berkata, mari. Yesus mengajak kita, mari. Di saat kita panggil, di saat kita dipanggil, di saat kita disuruh datang, mari kita datang kepada Kristus. Dengan satu iman yang kokoh dan kuat. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat saat siang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Apapun yang kami alami di tengah dunia ini, Engkau berkata, marilah. Engkau mengajak kami, Engkau berseru, memanggil kami. Dan Engkau membutuhkan satu iman yang kuat dalam kehidupan kami. Sehingga mari Bapa, Engkau terus urapi kami, mampukan kami untuk berpegang teguh terus pada firman. Untuk itu ya Tuhan Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati. Biarlah firman ini menjadi rema renungan dalam kehidupan kami, sehingga kami responi dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, mujizat-Mu masih ada. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tuhan sembuhkan yang sakit. Tuhan berikan kelegaan yang berbeban berat. Tuhan berikan jalan keluar. Segala umat-Mu ya Tuhan yang membutuhkan pekerjaan. Kiranya Tuhan buka jalan. Kami percaya Tuhan, iman kami yang kokoh. Kami pertaruhkan di hadapan Tuhan. Karena kami percaya kepadamu. Engkau ada di dalam kami di dalam Engkau, dan firman-Mu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Memberkati kiranya semua umat-Mu ya Tuhan. Memberkati Tuhan Gembala kami, Pak Gemuimbi, sekeluarga. Terima kasih Bapa, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kepada hostnya. Baik, terima kasih Bapak Charles. Baik, kita akan melihat pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang telah melayani pada hari ini. Bapak Charles Siburian untuk firman Tuhan yang telah disampaikan, lalu untuk worship leader, singer, pemusik, untuk pendoa syafaat, Bapak Christian, untuk moderator dan host, David, lalu untuk membaca Pentakosta
ketiga dan 891 Ibu Anastasia, lalu setiap guru sekolah minggu maupun guru junior church, terima kasih untuk pelayanan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ambil bagian dalam doa bersama dengan pimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada, bangsa-bangsa, setiap hari Sabtu pukul 14 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan dari Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Firman Tuhan dari Malaikat 3 ayat 10, bawalah 10 persembahan persepuluhan untuk ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak bukan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening yang tertera di layar. Bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA kepada Bu Gembrina. Ya, ini rencana kita untuk kita bisa ibadah minggu onsite. Untuk waktunya kami rencanakan itu tanggal 10 April, kita mohon dukungan doanya. Untuk teknisnya seperti apa nanti akan di-share di grup. Setiap hari Minggu jam 10 di Hotel di Raja. Ya, lanjut. Ya, sekolah minggu online maupun junior church online. Untuk linknya akan di-share di grup WA. Untuk sekolah minggu jam 8 sampai dengan jam 9, junior church jam 9 sampai dengan jam 10. Ibadah umum online setiap minggu jam 10 sampai dengan selesai. Ya, kita tetap harus melakukan 6M, diingatkan oleh Bapak Redaktor Nidi Kotora Harjo, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan, cuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, serta mempersiapkan diri untuk divaksinasi. Ya, baik, sebelum ibadah kita selesai pada siang hari ini, kita akan sama-sama naikkan pujian skala puji syukur. Salam puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, karena sama-sama katakan sekali lagi, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sempesu haleluya. Sempesu haleluya. Sempesu haleluya. 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 Sempesu haleluya. Sempesu haleluya. Shout for joy, haleluya. Shout for joy, haleluya. Shout for joy, haleluya. 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 Shout for joy, haleluya. Shout for joy, haleluya. Sekali lagi sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
pagi siang hari ini ya Bapak. Terima kasih mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau terus mengajak setiap kami Tuhan, dan Engkau mengajak kami untuk kami boleh percaya sama Engkau Tuhan. Kami boleh Tuhan mempercayakan kehidupan kami sama Engkau ya Aba. Terima kasih Bapak, biar hari-hari ini Tuhan kami semakin percaya, menaruh harap sama Engkau Tuhan, dan kami terus Tuhan Yesus mendekat kepada Engkau ya Bapak. Sebab Engkau adalah kekuatan dan pengharapan setiap kehidupan kami. Engkau yang jamah, Engkau yang lawat, berkati Tuhan setiap umat-Mu Tuhan Yesus sakit boleh Engkau sembuhkan, yang sedang lemah Tuhan Kau berikan kekuatan, yang berat Kau berikan kelegaan Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan kembali beraktivitas kami masing-masing Tuhan, dan kami siap dan lindungi dan berkati pada Engkau melalui hamba-Mu. Silakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan tetap menjemput kita dari awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih.